menjadi keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas sama kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas kita buat dulu, nanti ibu akan menyaring apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu diambil dari kesepakatan kelas dengan nilai-nilai, diambil nilai dari kebajikannya saja. Ibu akan kasih ini, nanti kalian misalnya kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas seperti apa kemarin? Tidak boleh ngomong sembarangan, apalagi? Tidak boleh mengotori kelas, apalagi? Tidak boleh ejek-ejekan. Itu nanti tidak boleh itu kita akan ubah kalimatnya menjadi kalimat
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah calon guru penggerak, yaitu Bu Halimah Zuhra. Waktu dan tempat kepada Bu Halimah Zuhra saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang ini kita bertemu di sini. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan teman-teman adik-adik KKN yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Siang ini saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana budaya positif yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Baik Bapak Ibu Guru, kenapa kita perlu adanya budaya positif di sekolah? Kira-kira apa manfaat budaya positif di sekolah? Dengan adanya budaya positif, bagaimana sekolah kita menjadi sekolah yang disiplin tentunya ya, menjadi sekolah yang bertanggung jawab, anak-anaknya belajar bertanggung jawab, seperti itu. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, benar begitu? Belum tentu. Bisa jadi. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benarkah begitu Bapak Ibu? Bisa. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya kita memberikan reward, misalnya hadiah atau sekedar pujian. Apakah itu bisa meningkatkan motivasi mereka? Bisa. Oke. Baik, untuk topik kali ini ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam ada restitusi segitiga. Yang pertama kita bahas dulu. Oke, Ibu, saya minta bantuan coba Pak Ripin untuk memperagakan ini. Silahkan nulis hal yang paling berharga di ini. Hal yang paling berharga nanti dikepalkan di tangan. Sobek di dalam. Ya, dari refleksi kepala tangan ini apa kira-kira yang kita dapatkan? Sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab Itu memegang suatu amanah yang diberikan kepada saya, yang diberikan kepada kita. Ya, itu amanahnya dari sekolah. Oke. Diberikan kepada kita itu yang mana tanggung jawab itu selalu kita jaga. Seperti halnya kita menjaga barang yang kita berikan. Baik, terima kasih. Ya. Bisa meningkatkan suatu masalah. Baik, terima kasih. Oke, kepala tangan itu menjaga sesuatu yang berharga tadi, meskipun dirayu apapun tidak mempan. Untuk yang kedua, kalau yang pertama sudah sedikit saja sudah goyah, sudah goyah. Ya, artinya, ya. Kita mempunyai kontrol ya, kita punya kontrol dari diri kita sendiri. Anak-anak juga di sekolah dia memiliki kontrol juga, jadi kita tidak bisa mengontrol mereka. Tapi kalau di sini kadang paradigma lama kita bisa menguasai mereka kan begitu ya. Tapi anak-anak punya kontrol sendiri. Kadang mereka kalau melawan apa gitu, nah dia
punya kontrol sendiri. Jadi dia harus menjaga sesuatu yang mereka kehendaki. Jadi tidak semena-mena meskipun gurunya suruh ini suruh itu. Anak-anak juga punya posisi kontrol tersendiri seperti itu. Jadi dari refleksi tadi, meskipun seusaha apapun seorang guru mau merubah anak-anak mau jadi seperti apa, tapi dalam diri anak sendiri itu punya posisi kontrol pribadi. Jadi kita hanya mengarahkan nanti seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini adalah paradigma lama. Ilusi guru mengontrol murid. Ini masih lama. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kontrol lama masih. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa siswa murid juga mempunyai posisi kontrol pribadi. Jadi kita tidak harus semena-mena untuk mengubah mereka. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa nilai-nilai kebajikan? Kenapa tidak kebaikan? Nilai-nilai kebaikan. Kenapa tidak kebaikan? Apa bedanya kebajikan dengan kebaikan? Seperti itu ya. Ini dijelaskan di sini kalau kebajikan itu universal, berarti umum, keseluruhan itu masuk. Jadi masuk ke kebajikan universal. Seperti itu. Dalam kurikulum Merdeka ada profil belajar Pancasila, ada 6 elemen: beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini semua masuk dalam kebajikan universal. Kita lanjut langsung ke motivasi dan hukuman. Nah, di sini motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3, ada motivasi eksternal, ada internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini yang masih terjadi pada anak-anak kita sekarang. Pakai seragam atribut lengkap, takut lari misalnya. Tak pakai seragam, tak pakai topi waktu upacara misalnya, takut kena hukum seperti itu. Terus datang terlambat, takut kena hukum. Ini masih masuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, masih mengharapkan pujian, mengharapkan nilai yang bagus, mengharapkan hadiah. Nah, ini masih eksternal, masih motivasi dari luar. Nah, yang terakhir ini adalah dari dalam diri siswa, dari dalam diri kita masing-masing. Motivasi internal, yaitu menghargai diri sendiri. Ini sudah punya rasa tanggung jawab. Ini motivasi yang paling tinggi. Nah, ketika anak-anak sudah punya tanggung jawab, nah saya harus ke sekolah itu harus pakai seragam. Kena hukuman karena takut hukuman tidak, tapi sudah tanggung jawab ke sekolah pakai seragam seperti itu. Itu sudah dari dalam diri sendiri. Nah, ini yang masih sulit dilakukan oleh anak-anak kita. Karena rata-rata anak-anak kita masih dalam posisi yang tadi 1 dan 2 masih takut hukuman, masih ingin dihargai, masih ingin dipuji. Ini yang masih yang kedua. Jadi yang ketiga ini masih sulit. Mungkin 3:10 mungkin. Nah, yang perlu kita tanamkan di sini adalah motivasi yang dari dalam diri ini, yang dari diri sendiri. Bagaimana caranya anak-anak mempunyai motivasi internal? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Sekarang ke restitusi. Apa itu restitusi? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi lepas dari hukuman tadi. Seorang guru tidak menghukum, tapi kita mengajak mereka bagaimana memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini kita sudah praktek kemarin dalam menggunakan segitiga restitusi. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita tanyakan identitasnya, kesalahannya distabilkan dulu. Kita semua pernah salah. Jadi bukan cuma kalian, bukan cuma kamu yang merasa bersalah. Kita pernah melakukan kesalahan juga. Jadi anak-anak tidak langsung disalahkan. Jadi mereka distabilkan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kata tanyanya misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi kesalahannya. Kenapa melakukan kesalahan itu? Alasannya apa? Kita tanyakan ke alasannya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang harus dimunculkan. Seperti yang tadi, misalnya ada nilai mandiri, nilai tanggung jawab. Nah, di sini kita munculkan nilai apa yang telah kita sepakati sebelum kita berbuat melanggar kesalahan. Sebelum ada kita masuk pembelajaran, di awal biasanya kita melakukan kesepakatan kelas. Kita ingatkan kembali pada kesepakatan kelas. Kira-kira dalam keyakinan kelas ini melanggar atau tidak? Misalnya membuang sampah sembarangan. Di keyakinan kelas, kelas harus bersih misalnya. Nah, itu kan sudah melanggar. Nah, itu kan anak-anak diingatkan bahwa itu adalah masuk ke dalam keyakinan kelas. Biar mereka tahu bahwa kita sudah melakukan kesalahan dengan melanggar keyakinan kelas itu. Nah, kita tanyakan, kamu ingin bagaimana ke depannya setelah tahu kalau ini adalah pelanggaran pada keyakinan kelas. Dalam segitiga restitusi ini, guru hanya sebagai fasilitator, tidak menghukum. Anak sendiri yang melakukan penghukuman pada dirinya sendiri. Jadi mereka kembali lagi ke kelompoknya dengan meyakinkan bahwa kesalahan yang sudah diperbuat dia sudah dilakukan pemaafannya sendiri. Jadi guru tugasnya di sini tidak menjadi penghukum. Di sini hanya menjadi pemantau. Kenapa melakukan kesalahan? Ini kita hubungannya ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima paling atas adalah kesenangan. Untuk bertahan hidup, misalnya anak-anak mencuri bolpennya temannya misalnya, karena punyanya habis, itu kan salah satu untuk bertahan hidup, untuk bisa menulis. Terus untuk kasih sayang misalnya, nah ada anak-anak kadang kan caper gitu ya, kurang cari perhatian, terus ini bu salah, ini bu anu, ini bu sering usil gitu. Jadi dia kebutuhan dasarnya kasih sayang, kurangnya kasih sayang. Terus ada lagi penguasaan, ada semena-mena, anak-anak kadang itu harus diakui. Dalam penguasaan itu dia maunya diakui terus. Saya ini ada di sini, saya di kelas ini yang paling pintar misalnya. Jadi mereka di bawahnya semua, kalau dapat 50 dia tidak terima misalnya. Oh bukan bu, ini terbenar bu, ini. Dia sudah mau menguasai, jadi minta diakui. Terus kebebasan, anak-anak suka, kadang kita kalau nulis di kelas terus itu kadang bosan dia. Mintanya kadang bermain, main bu istirahat, mau main. Itu adalah kebutuhan dasarnya adalah kebebasan, ingin bermain, seperti itu. Kesenangan, nah ini juga kebutuhan dasarnya anak-anak adalah ada kesenangan, ingin pembelajaran yang menyenangkan,
main sambil main, belajar sambil bermain, seperti itu. Kita lihat di sini ada tindakan guru. Ini masuk hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, masuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, masih hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Kenapa ini masuk konsekuensi? Kenapa tidak hukuman? Tanggung jawab karena telah mencoret, merusak kertas temannya. Ini lagi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini masuk konsekuensi. Ini bukan hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini masuk hukuman. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa masuk konsekuensi? Ada di poin 2 juga, lari mengelilingi lapangan, tapi hukuman. Kenapa? Apa bedanya yang nomor 2 dengan yang terakhir ini? Ya, sesuai dengan ranahnya. Yang kedua tadi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masuk konsekuensi. Kenapa tidak masuk hukuman? Padahal sama-sama lari kan? Ya. Karena PJOK itu kan olahraga. Ya. Itu kan bukan berbasis ke kelas mungkin. Itu kan olahraga. Iya. Sesuai ranah kata dia. Karena dalam PJOK belajarannya akan di lapangan ya. Jadi konsekuensinya mungkin 10 menit sebelum dia datang, teman-temannya sudah melakukan pemanasan, lari, mungkin seperti itu. Jadi ini masuk konsekuensi, bukan hukuman. Baik, kita akan membuat keyakinan kelas. Baik, apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nilai kebajikannya apa? Kecelakaan berbahaya kepala. Berarti untuk keselamatan. Nilai kebajikannya adalah keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kedisiplinan, nilai kebajikannya adalah disiplin. Nah, di sini ini keyakinan kelas untuk memotivasi yang internal, memunculkan motivasi dari dalam diri siswa. Makanya dari peraturan diubah menjadi keyakinan kelas. Kita ambil nilai-nilai kebajikannya untuk ditulis menjadi keyakinan kelas. Kanan apa kiri? Oke, untuk keyakinan kelas itu kalimatnya kalimat positif, tidak ada kalimat negatif. Jadi guru dan siswa itu sama-sama sudah punya kalimat positif. Kanan. Kanan, iya, kanan. Sebelah kanan ya. Karena keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Saling menyayangi, semangat belajar, peduli. Nah, nilainya adalah peduli, semangat belajar, terus saling menyayangi. Ini adalah keyakinan kelas. Ini tabel-tabel untuk membuat keyakinan kelas. Ini perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini masih peraturan. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Keyakinan kelas itu langsung menuju ke nilai-nilainya. Yang ditulis adalah nilai-nilai kelasnya. Ini pengaruh penghargaan. Tadi di awal menghargai masih masuk motivasi atau tidak. Yang pertama tadi kita buka. Penghargaan ternyata hanya berupa untuk jangka pendek, tidak jangka panjang. Karena jika anak-anak masih ingin dihargai, masih mengharapkan penghargaan atau masih ingin dipuji,
motivasinya tidak dalam dari diri anak, masih dipengaruhi oleh penghargaan oleh orang lain. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan. Ini juga merusak hubungan bagi teman-teman yang lain. Ketika ada temannya yang mendapat hadiah, teman-teman yang lain pasti iri kan ya? Ya. Nah ini merusak hubungan antar teman, bisa merusak hubungan penghargaan ini. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah ada teman-teman yang tidak dapat reward misalnya, itu kadang langsung turun down gitu. Kalau oleh hadiah dia tidak ada usaha aja gitu. Akhirnya oleh hadiah dia itu langsung menurunkan kualitasnya. Berarti penghargaan ini tidak efektif untuk anak-anaknya, karena penghargaan hanya motivasi dari eksternal. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Seperti tadi menumpahkan di meja temannya, itu harus mengganti, itu konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, ketika dapat hukuman, itu di balik katanya, di dalam dirinya ada dendam kadang. Dendam pada gurunya, dendam kepada sekolah, kadang tidak masuk ke keesokan harinya karena kena hukuman. Ada dendam di hati anak, biasanya seperti itu ketika sudah mendapat hukuman. 5. Posisi kontrol. Dari motivasi kita ke posisi kontrol. Posisi kontrolnya guru adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang paling tinggi adalah manajer. Anak-anak dianjurkan atau diarahkan untuk menyelesaikan masalah sendiri, seperti tadi menggunakan restitusi segitiga. Nah, ini posisi guru adalah menjadi seorang manajer. Kita lanjut refleksi. Saya minta kesediaannya untuk merefleksikan teknik ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari mengikuti sesi ini? Silakan. Dari pemaparan tadi bahwasanya dari kurikulum baru ini ada sebuah perbaikan. Misalnya saya dari tadi yang telah dicontohkan, misalnya dari segi kedisiplinan, bahwasanya hukuman itu sudah tidak berlaku lagi di paradigma sekarang. Nah, dan hukuman ini sudah termasuk pada paradigma terdahulu, sistem pembelajaran yang terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, terus pemberian reward ternyata untuk saat ini dan untuk kurikulum yang sekarang ini, pemberian reward ini cenderung membuat membuat siswa itu menjadi iri hati antar sama sistem kekeluargaan di dalam kelas itu mungkin sudah mulai berkurang. Refleksi yang dapat saya ambil melalui pemaparan dari Ibu barusan, saya atau guru harus dapat mengubah mindsetnya dulu.
mindset yang sudah guru dapatkan melalui paradigma terdahulu harus diubah berdasarkan paradigma yang berlaku hari ini atau sekarang. Karena murid dapat karakter murid atau karakter murid itu terbentuk melalui guru terlebih dahulu. Jika gurunya masih dalam menggunakan mindset yang dulu, maka perubahan untuk murid itu tidak akan terjadi. Maka hal ini guru yang harus merubah mindsetnya dulu. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terakhir, untuk melakukan budaya positif di sekolah, kita dimulai dari guru, dimulai dari kepala sekolah, dari guru, dan seluruh siswa nanti akan mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang guru. Budaya positif dapat dilakukan dengan baik ketika kolaborasi antara guru, siswa, dan semua warga sekolah itu terjalin dengan baik. Apabila sudah kolaborasinya baik antara warga sekolah, budaya positif akan terlaksana dengan baik juga. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dari tadi dapat bermanfaat dan berguna untuk masa depan anak-anak kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.